Perang ekonomi Trump dengan tarif tinggi pada banyak negara telah memperkuat posisi China sebagai alternatif bagi AS. Sementara China merespons sanksi, negara ini masih menghadapi tantangan. Mari kita jelajahi lebih lanjut bersama penjelajahan elang. Stimulus ekonomi China dalam perang dagang. Dalam upaya melindungi ekonominya dari tekanan yang meningkat akibat perang dagang dengan Amerika Serikat, pemerintah China bersama Partai Komunis mengumumkan rencana stimulus ekonomi ambisius pada hari Minggu lalu. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong pengeluaran publik dan meningkatkan konsumsi domestik yang telah tertinggal akibat tekanan perdagangan eksternal. Rencana rinci tersebut mencakup serangkaian reformasi sosial dan ekonomi seperti peningkatan pensiun, peningkatan kualitas layanan sanitasi, dan kenaikan upah pekerja. Langkah-langkah ini bertujuan untuk merangsang permintaan internal dan mendukung rumah tangga Cina yang sedang kesulitan. Namun, meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali pengeluaran domestik, sebagian besar tanggung jawab pelaksanaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Sayangnya, entitas-entitas lokal ini sudah dibebani dengan utang besar dan menghadapi penurunan signifikan dalam pendapatan yang berasal dari penjualan tanah negara. Hal ini telah menciptakan tantangan serius dalam pelaksanaan rencana-rencana tersebut secara efektif, terutama karena banyak daerah yang menghadapi ketidakstabilan keuangan. Di inti dari upaya ini adalah upaya berkelanjutan Cina untuk mengurangi ketergantungannya pada surplus perdagangan yang terus berkembang, yang mencapai hampir $1 triliun tahun lalu. Dengan penerapan tarif 20% pada ekspor China ke AES oleh Presiden Trump dan kenaikan tarif serupa oleh negara-negara di Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah, China kini menghadapi tugas krusial untuk menyeimbangkan kembali model ekonominya agar tidak terlalu bergantung pada ekspor. Respon China terhadap tantangan ekonomi. Di tengah perang dagang yang semakin dalam, pemerintah China telah berusaha untuk meyakinkan masyarakat domestik tentang keamanan investasi mereka. Dokumen yang diterbitkan pemerintah tidak hanya menguraikan rencana stimulus ekonomi, tetapi juga menekankan langkah-langkah yang bertujuan untuk menstabilkan pasar keuangan negara. Provisi utama dari rencana tersebut meliputi penguatan pasar saham dan memberikan dukungan untuk sektor real estate yang tertekan, yang sangat terdampak oleh turunnya harga properti. Kehancuran pasar properti telah menghapuskan tabungan substansial di kalangan kelas menengah Cina, memicu perubahan perilaku konsumen. Banyak rumah tangga yang telah mengurangi pengeluaran yang bersifat diskresioner, terutama di sektor layanan seperti perhotelan dan restoran, dan sebaliknya memilih untuk menempatkan tabungan mereka di rekening bank dengan bunga rendah. Meskipun prospek yang suram di beberapa sektor, satu area optimisme adalah pasar saham Cina. Sementara pasar AS, seperti S dan P500, mengalami koreksi besar pekan lalu dengan penurunan lebih dari 10% dari puncaknya. Pasar Cina berhasil mempertahankan kenaikan. Hal ini sebagian didorong oleh antusiasme yang tumbuh terhadap kemajuan negara tersebut dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Selain itu, pasar saham Hong Kong, yang merupakan rumah bagi banyak perusahaan Cina, telah mengalami kenaikan hampir 20% sejak Presiden Trump menjabat, menandakan sentimen investor yang tangguh meskipun adanya ketidakpastian global yang lebih luas. Rencana Cina untuk meningkatkan konsumsi. Dalam langkah yang jarang terjadi, Badan Tertinggi Pemerintah Cina, Kantor Umum Kabinet, dan Kantor Umum Komite Sentral Partai Komunis bersama-sama mengeluarkan rencana komprehensif yang bertujuan untuk merangsang konsumsi domestik. Ini menandai langkah signifikan dari pihak berwenang Cina untuk mengatasi lemahnya pengeluaran konsumen di negara tersebut, sebuah masalah yang telah berlangsung lama dan diperburuk oleh gejolak ekonomi baru-baru ini. Rencana tersebut yang diumumkan dengan sorak-sorai menguraikan berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan bagi penduduk Cina. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan pembayaran pensiun untuk pensiunan, peningkatan program kesejahteraan untuk populasi yang rentan, dan peningkatan subsidi untuk pemerintah daerah guna mendukung bisnis yang kesulitan. Selain itu, salah satu tujuan paling mendesak dari rencana stimulus ini adalah untuk mengurangi tekanan keuangan pada pemerintah daerah, banyak di antaranya yang kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya.
Rencana ini meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan utang yang telah jatuh tempo kepada perusahaan yang akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan bisnis. Namun, draft rencana tersebut tidak menguraikan alokasi spesifik dari pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah menutupi biaya ini, sehingga pelaksanaan inisiatif ini sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah masing-masing. Pada Senin pagi, Biro Statistik Nasional China mengadakan konferensi pers untuk merilis data ekonomi baru untuk Januari dan Februari yang menunjukkan beberapa tanda yang menggembirakan. Pejabat senior juga dijadwalkan untuk menjelaskan lebih lanjut inisiatif yang mendukung konsumsi, menegaskan peran sentral sektor ini dalam pemulihan ekonomi China. Ketegangan ekonomi antara Kanada dan China. Ketegangan antara Kanada dan China telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dipicu oleh serangkaian tarif dan pembatasan perdagangan yang diberlakukan oleh kedua belah pihak. Pemerintah China telah mengenakan tarif 100% pada kendaraan listrik Kanada dan tarif 25% pada impor baja dan aluminium Kanada. Sebagai balasan, pemerintah Kanada telah meniru tindakan ini, mengenakan tarif serupa pada produk-produk China. Tarif yang meningkat ini telah secara signifikan mengganggu perdagangan antara kedua negara, terutama mempengaruhi industri-industri utama, seperti produksi kendaraan listrik dan sektor logam. Langkah-langkah pembalasan China sangat merugikan produsen Kanada, terutama di industri otomotif dan sumber daya. Namun, respons Beijing tidak hanya terbatas pada pembatasan perdagangan. China juga mengindikasikan akan meningkatkan tarif pada produk pertanian dan impor makanan dari Kanada, sebuah langkah yang bisa memiliki dampak signifikan bagi petani Kanada dan sektor pertanian secara lebih luas. Perselisihan perdagangan yang kompleks ini tidak hanya merugikan bisnis di kedua negara, tetapi juga semakin membebani hubungan diplomatik mereka, menjadikannya salah satu isu perdagangan paling volatil yang sedang terjadi di panggung global saat ini. Dampak tarif pada ekonomi Kanada dan China. Tarif yang meningkat antara Kanada dan China memberikan dampak mendalam pada kedua ekonomi. Bagi China, tarif ini telah meningkatkan biaya berbisnis dengan Kanada, khususnya di sektor kendaraan listrik dan baja. Tarif yang lebih tinggi pada barang-barang ini dapat mendorong produsen China untuk mencari pasar alternatif, semakin mendiversifikasi rantai pasokan mereka dari Kanada. Dalam jangka panjang, pergeseran ini dapat mengubah dinamika perdagangan tidak hanya antara kedua negara, tetapi juga secara global. Bagi Kanada, dampak ekonomi juga sangat besar. Tarif yang lebih tinggi pada barang-barang Cina kemungkinan akan meningkatkan biaya barang impor, memberikan tekanan pada konsumen dan bisnis Kanada yang bergantung pada impor dengan harga terjangkau. Sementara itu, tarif pembalasan pada produk pertanian Kanada dapat merugikan petani Kanada, terutama mereka yang sangat bergantung pada ekspor ke China. Ketika kedua negara bergulat dengan ketegangan perdagangan ini, ada kekhawatiran bahwa situasi ini bisa memburuk dengan masing-masing pihak mengambil langkah pembalasan lebih lanjut. Implikasi yang lebih luas dari tarif ini terhadap neraca perdagangan global sangat signifikan karena dapat menyebabkan penilaian kembali hubungan perdagangan antara Kanada, China, dan pemain ekonomi utama lainnya. Dalam konteks perang dagang yang sedang berlangsung ini, banyak yang kini mempertanyakan bagaimana gelombang tarif baru ini akan membentuk ulang struktur perdagangan internasional ke depannya. Sebelum menggali lebih dalam ke dalam rincian dinamika perdagangan ini, ingat untuk berlangganan saluran kami untuk pembaruan dan analisis waktu nyata. Tetap terinformasi saat lanskap ekonomi global terus berkembang, dengan perselisihan perdagangan Kanada-China menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan. Tarif Kanada pada mobil listrik China. Keputusan untuk mengenakan tarif 100% pada mobil listrik China menandai perubahan dramatis dalam kebijakan perdagangan Kanada dan telah mengguncang hubungan bilateral antara Kanada dan China. Meskipun banyak orang Kanada mungkin melihat ini sebagai kemenangan, terutama karena menargetkan mobil listrik dari produsen seperti pabrik Tesla di Shanghai dan merek China seperti Pidey, implikasinya jauh melampaui sekadar kenaikan harga pada mobil asing. Kanada juga telah memperluas langkah-langkah tarifnya untuk mencakup produk baja dan aluminium dari China yang menunjukkan sikap lebih tegas dalam urusan ekonomi internasional, suatu hal yang jarang terjadi bagi negara yang dikenal dengan posisi moderatnya dalam perdagangan.
Perdana Menteri Kanada dalam sebuah pernyataan pada 26 Agustus 2024 dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan tidak adil yang membahayakan keberlanjutan ekonomi Kanada. Ia menunjukkan bahwa masuknya mobil listrik buatan Cina menjadi ancaman kompetitif terhadap produksi domestik, terutama karena strategi penetapan harga agresif yang ia sebut sebagai dumping. Praktik ini, di mana produk dijual dengan harga yang sangat rendah secara artifisial, merusak profitabilitas bisnis lokal dan merugikan industri secara keseluruhan. Tanggapan pemerintah cepat dan tegas, tarif 100% pada mobil listrik yang diimpor dari Cina. Di sisi lain, Cina telah dengan jelas menyatakan posisinya. Negara ini menyampaikan keberatan keras, menuduh Kanada melanggar norma perdagangan internasional dan memperingatkan bahwa pembalasan adalah hal yang tak terhindarkan. Ketegangan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi perang dagang yang semakin meningkat antara kedua negara, dengan dampak yang luas bagi kedua ekonomi. Dampak global dan masa depan pasar EV. Pasar kendaraan listrik, EV, telah berkembang pesat, dengan pemerintah di seluruh dunia semakin fokus pada pengurangan emisi karbon dan penghapusan kendaraan bermesin fosil. Sebagai bagian dari pergeseran global ini, sektor EV menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di zaman kita. Cina, dengan kemampuan manufaktur yang luas dan infrastruktur produksi biaya rendah, telah menjadi pemain dominan di bidang ini, membanjiri pasar global dengan berbagai kendaraan listrik dengan harga yang sangat kompetitif. Pada tahun 2024, China berhasil menembus pasar Eropa secara signifikan, mengekspor ratusan ribu mobil listrik ke seluruh benua. Strategi agresif ini memicu kekhawatiran dari pemerintah, terutama di Amerika Utara, di mana produksi EV domestik mulai mendapatkan momentum. Kanada, misalnya, sedang mengambil langkah untuk memperkuat sektor manufaktur EV-nya sendiri. Provinsi Ontario sedang melihat pendirian fasilitas pembuatan kendaraan listrik baru dengan insentif pemerintah yang substansial untuk produksi baterai dan ekstraksi bahan mentah yang diperlukan untuk baterai EV. Keputusan pemerintah Kanada untuk mengenakan tarif 100% pada mobil listrik Cina sebagian besar didorong oleh keinginan untuk melindungi dan mengembangkan industri nasional. Namun, langkah ini juga merupakan reaksi terhadap apa yang dipersepsikan Ottawa sebagai praktik perdagangan tidak adil dari Cina, khususnya praktik dumping EV dengan harga yang merugikan produsen Kanada. Tarif ini merupakan upaya berani untuk menciptakan persaingan yang setara dan mendorong pertumbuhan produksi lokal. Namun, pertanyaannya tetap, apakah ini akan memicu konflik perdagangan yang lebih besar, ataukah akan mendorong Kanada untuk menjadi lebih kompetitif di pasar EV global yang terus berkembang? Apakah tarif akan memperburuk perang dagang? Mengingat posisi signifikan Cina dalam perdagangan global, penerapan tarif oleh Kanada tidak dibiarkan begitu saja. Pada 8 Maret 2025, China membalas dengan mengumumkan serangkaian tarif baru yang menargetkan produk pertanian yang diimpor dari Kanada. Langkah ini, yang digambarkan sebagai respons terhadap kebijakan tarif diskriminatif Kanada, bertujuan untuk menghukum eksportir pertanian Kanada, yang sebelumnya bergantung pada China sebagai mitra perdagangan utama. Sektor pertanian Kanada, terutama dalam komoditas seperti kanola, sereal, dan ternak seperti daging sapi dan produk laut, sangat bergantung pada ekspor ke China. Pengenaan tarif pada barang-barang ini dapat memberikan dampak yang menghancurkan bagi petani dan produsen Kanada, dengan potensi dampak lanjutan yang luas di seluruh ekonomi pertanian. Paket tarif balasan ini merupakan pesan jelas dari China bahwa negara tersebut tidak akan mentolerir tindakan perdagangan yang dianggap tidak adil, dan ini menegaskan taruhan tinggi yang terlibat dalam perselisihan perdagangan yang sedang berlangsung antara kedua negara. Pertanyaannya sekarang adalah, sejauh mana kedua negara bersedia untuk melangkah? Seiring dengan meningkatnya ketegangan, muncul kekhawatiran bahwa konflik perdagangan ini bisa berkembang menjadi perang dagang yang sepenuhnya, dengan kedua belah pihak memberlakukan tarif dan pembatasan lebih lanjut. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan tidak hanya untuk Kanada dan Cina, tetapi juga untuk ekonomi global saat dua mitra dagang terbesar dunia terperangkap dalam kebuntuan ekonomi yang berkepanjangan. Pertempuran Kanada-Cina yang berkelanjutan.
Perselisihan perdagangan antara Kanada dan Cina kini tidak lagi sekadar soal tarif dan persaingan ekonomi. Itu dengan cepat menjadi konflik geopolitik. Langkah Kanada untuk melindungi industri domestiknya, terutama di sektor kendaraan listrik, telah memicu serangkaian langkah balasan dari Cina. Hal ini telah membuka jalan bagi pertempuran yang berkepanjangan, dengan kedua negara mempertahankan posisi mereka dan menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi konflik jangka panjang. Selain pembatasan perdagangan, Kanada juga telah memperkenalkan langkah-langkah baru yang bertujuan untuk melindungi bisnisnya dari tekanan eksternal. Salah satu strategi utama adalah penerapan proses perpanjangan bea cukai, yang memungkinkan perusahaan Kanada untuk menunda pembayaran bea atas barang impor. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan bantuan keuangan bagi bisnis yang kesulitan dengan tarif yang meningkat dan memberikan waktu lebih untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perdagangan yang berubah. Pada saat yang sama, China telah mengindikasikan bahwa mereka siap untuk memperburuk konflik lebih lanjut dengan kemungkinan memperluas tarif untuk mencakup sektor-sektor seperti kayu, kertas, dan mineral. Industri-industri ini sangat penting bagi ekonomi Kanada, dan sanksi lebih lanjut dapat memiliki konsekuensi serius bagi ekspor Kanada. Ketegangan antara Kanada dan Cina juga mencerminkan perjuangan global yang lebih luas untuk dominasi di sektor-sektor yang berkembang, seperti teknologi hijau dan energi terbarukan. Cina dengan sumber daya dan kemampuan manufaktur yang luas, berusaha untuk menjadi pemimpin global di bidang-bidang ini. Sementara itu, Kanada mengambil langkah-langkah untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri, terutama karena mereka berusaha memperkuat produksi domestiknya dari kendaraan listrik dan teknologi terkait. Seiring kedua negara terus menaikkan tarif dan memberlakukan hambatan perdagangan, keseimbangan ekonomi global bisa terganggu secara signifikan. Meningkatnya kebijakan proteksionis mengancam untuk menciptakan lingkungan perdagangan internasional yang terfragmentasi, dengan negara-negara yang semakin mengarah ke dalam untuk melindungi industri mereka sendiri. Pertempuran yang sedang berlangsung antara Kanada dan Cina adalah momen kritis dalam evolusi perdagangan global, dan hasilnya bisa membentuk masa depan hubungan internasional dan kebijakan ekonomi selama bertahun-tahun mendatang. Perang tarif yang sedang berlangsung menunjukkan bagaimana kedua negara sedang melakukan langkah-langkah terhitung. Akankah Kanada berhasil melindungi pasarnya, atau akankah tindakan balasan Cina merombak lanskap ekonomi? Hanya waktu yang akan mengungkapkan hasilnya. Yang pasti, dekade berikutnya akan membawa transformasi besar dalam perdagangan global dan kemajuan pesat teknologi hijau. Jangan lupa untuk berlangganan dan tetap terinformasi saat kami terus menjelajahi perkembangan terbaru.